Bagaimana bisa banjir di India berdampak pada tren cana di Indonesia? Lalu, apakah kelangkaan ikan-ikan cana dari India ini akan berdampak panjang pada tren cana di Indonesia? Ini adalah hal yang menarik yang akan kita bahas dan mungkin kita sharing pengetahuan berdasarkan beberapa fakta menarik di lapangan. Langsung aja kita bahas kenapa banjir di Sungai Brahma berdampak pada tren cana di Indonesia. Mungkin sekarang lagi mengalami musim hujan di beberapa daerahnya, terutama di daerah di aliran Sungai Brahmaputra. Hal ini mungkin di musim-musim sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya itu cukup menguntungkan, karena ketika musim ini jelas dong waktunya orang-orang itu kembali untuk nyari ikan cana yang harusnya udah keluar dari tempat hibernasinya untuk nyari makan atau untuk berkembang biak dan lain sebagainya ya. Masalahnya tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya, wilayah-wilayah di sekitar Sungai Brahmaputra sedang mengalami bencana banjir. Seperti yang kita tahu, wilayah di sekitar Sungai Brahmaputra seperti daerah Sonitpur, Udalguri, ataupun Dalang itu adalah daerah-daerah di mana orang-orangnya banyak nyari ikan cana ya. Dan bahwa tahun ini banjirnya itu lebih parah dari tahun kemarin. Artinya apa? Ketika bencana seperti ini, orang nggak akan mikir lagi masalah nyari makan atau nyari tambahan duit ya. Orang lebih mikir bagaimana cara bertahan hidup, cara selamat dari banjir, dan ikan-ikan pun pasti juga ikan cana ini akan ngumpet karena kembali lagi situasi di luar tidak kondusif. Nah, dari yang gua cek dari beberapa portal media luar negeri, bencana tahun ini dimulai ketika bulan Mei akhir. Di bulan Mei akhir, curah hujan yang begitu tinggi di daerah aliran Sungai Brahma mengakibatkan sungai ini meluap dan membanjiri distrik-distrik di sekitarnya. Hal ini dirasakan oleh teman-teman gue yang masukin ikan cana dari luar ya, terutama untuk seri-seri Auranti. Spesies ini mulai sulit didapatin ketika awal-awal bulan Mei sampai Juni kemarin, dan di Juli pun masih sempat hampir nggak ada malah. Bulan Agustus ini mulai buka lagi, ada PO dan akhirnya masuk beberapa, tapi sama sekali belum normal ya. Dan ini tentunya juga Auranti aja susah bos, apalagi ikan-ikan yang seperti yang lain ya. Karena kita tahu ikan dari India itu seperti cana baka, Auranti, kandrau, ada juga blaeri yang sama sulitnya. Walaupun ya mungkin kita belum tahu ya situasi ini sampai kapan. Tapi yang bisa kita ambil hikmahnya itu pertama, ada beberapa jenis ikan cana yang nggak terdampak. Misalnya kayak dari Myanmar kan kita tahu asiatica, ada pulkra juga relatif agak terjaga stoknya. Dan yang menarik, hal ini justru membuat hobi cana ini shifting ke ikan-ikan lokal harusnya ya. Tren yang gue lihat sih memang kayak ikan-ikan seperti jenis red, seperti red sampit, red pangkalan bun, atau ikan jenis maru juga bakal naik. Hal ini karena kita tahu ketika distribusi ikan dari India ini nggak jalan, sedangkan demand di sini cukup tinggi, maka orang akan nyari alternatif dan nyari yang tetap unik. Maka ikan-ikan seperti jenis red dan jenis maru ini akan naik daun juga. Dan yang pasti ikan-ikan mungkin jenis-jenis yang dulunya kurang populer akan makin populer gitu ya. Ya memang sih tren kayak gini tuh nggak berlangsung selamanya ya, karena yang pertama tergantung cuaca. Yang kedua itu juga orang makin getol hobi ini, makin banyak juga nyari referensi juga, nggak mungkin memenuhi semua demandnya. Jadi apa yang perlu kalian tahu akibat banjir ini dan apa aja alternatif atau apa aja yang mungkin terjadi pada tren ikan cana itu hingga akhir tahun nanti. Yang pertama, stok ikan dari India mungkin akan terhambat dan mungkin akan lebih sulit didapat. Jadi buat teman-teman yang punya ikan cana dari India, mending kalian keep atau kalian lepas dengan harga yang tinggi pastinya ya. Karena mungkin sampai akhir tahun akan lebih sulit dapetin stok ikan cana Auranti let's say. Dan menurut gua hal ini juga bisa disikapi dengan kita mulai menggalakkan ikan-ikan lokal, misalkan ikan jenis-jenis eksotis seperti yang ikan tadi berdasarkan lokalitinya bisa kalian angkat juga untuk jadi alternatif
ketika kalian pengen tetap pelihara ikan eksotik dengan warna-warna yang menarik gitu ya. Atau mungkin akan ada ikan-ikan jenis baru yang masuk di Indonesia sebagai alternatif. Ya, asalkan ikan itu tidak mengganggu ekosistem sih, menurut gua aman-aman aja ya. Jadi lebih hati-hati juga buat teman-teman. Di tahun ini mungkin itu aja sih tren yang mungkin bisa gua sampaikan. Dan harapannya mungkin kalian bisa sharing pendapat di sini. Apakah benar apa yang gua katakan, atau let's say ada feedback masalah tren kedepannya. Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dan jangan bosan-bosan ya, gue minta kalian untuk like, share video ini, subscribe kalau kalian memang suka dengan pembahasan gue. Semoga hobi channel tetap jalan.